belajar? Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, anak-anakku, Ibu lihat ada kursi yang kosong ya? Ya. Ada 2 kursi kosong ini. Kenapa temannya sakit? Sakit. Ya. Jadi anak-anakku di beberapa hari ini Ibu memperhatikan cuaca kurang baik ya, kadang hujan, kadang panas. Jadi Ibu Guru meminta kepada kalian untuk memperhatikan kesehatannya ya. Kalau saat matahari yang terlalu panas atau saat hujan, usahakan kita berada di mana? Rumah. Tidak perlu dulu keluar bermain di luar ya. Ya. Karena saat 1 hari saja kalian tidak mengikuti pembelajaran, maka kalian akan ketinggalan pelajaran di sekolah berikutnya di sekolah. Bisa ini? Bisa. Ya. Sebelum kita lanjut, kita akan menyanyi bersama. Siapa yang bisa membirama? Ayo, Maura, silakan Maura. Ayo. Ya, kita menyanyi lagu Hari Merdeka. Semua berdiri. Ayo berdiri nak. Pola biramanya berapa? 2. Ya. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Iya, silakan duduk. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada teman kita Maura yang sudah memimpin lagu ya. Dan kita Carani juga tadi sudah memimpin doa. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, anak-anakku, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran hari ini, Ibu Guru mau mengecek. Kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya atau tidak? Masih. Ya. Menurut kelompok perjanjian pemroyan, apa yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya? Kemarin. Bukan yang kemarin dulunya ya, yang kemarin. Apa? Semua kata tanya, mengapa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan di mana. Di mana? Berhubungan dengan perjanjian pemroyan. Sekarang kalau konferensi media muda, apa yang kalian sudah buat? Selain di belakang membuat catatannya, jumlahnya berapa? Mencari informasi. Mencari informasi juga sudah. Mencari informasi kepada dari buku, Wawancara. juga dari internet juga. Kemudian berapa pertanyaan yang kalian buat untuk kata-tanya apa? 3. Masing-masing Kata tanya 3. Berhubungan dengan konferensi media. Ya. Kemudian tadi temanmu sudah bilang dari sana sudah susun pertanyaan, kemudian di sini sudah mencari informasi. Perjanjian Renville. Selain itu apa lagi yang sudah kalian lakukan? Lakukan wawancara kepada siapa? Ibu Guru? Siapa yang kalian wawancarai? Mbak Sofian. Terkait tentang apa wawancara yang kalian wawancarai? Tentang perjanjian Renville. Terakhir, perjanjian Linggarjati. Siapa yang kita wawancarai kemarin? Ibu? Caroline. Apa yang kalian wawancarai terkait apa? Perjanjian Linggarjati. Sekarang Ibu Guru tanyakan, apakah semua pertanyaan yang sudah kalian susun di pertemuan sebelumnya, kemudian informasinya sudah kalian peroleh semua? Sudah. Masih adakah pertanyaan yang belum terjawab? Tidak. Sudah terjawab semua. Kelompok pemroyan sudah? Renville semua sudah terjawab. Linggarjati? Konferensi media muda sudah? Ya, tangan dulu. Ya. Menurut kalian, Ibu Guru mau bertanya. Ibu Guru banyak bertanya ya. Ibu Guru mau tanya, menurut kalian informasi mana yang lebih mudah diperoleh dari wawancara, dari
informasinya didapat ya? Ya. Kalau menggunakan HP? Lebih bisa juga. Mudah juga. Tapi apa kelemahannya kira-kira kalau menggunakan HP? Belum terlalu tepat jawabannya. Iya, bagus caranya. Kenapa karena dari HP ya, informasi yang disampaikan semua dari Google itu dia punya kebenaran tidak, belum semua bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kita harus pintar-pintar mencari informasi yang terpercaya, ya. Tetapi kalau dari buku atau dari wawancara, apalagi kepada guru kalian, pasti informasinya sudah pasti ya, sudah tepat ya. Kemudian apalagi dari guru, karena guru kalian juga sudah pasti memperoleh informasi dari buku-buku atau literatur yang sudah bisa dipercaya, dia punya kebenaran. Nah, sampai di sini Ibu Guru punya penjelasan. Ibu Guru mau sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini, setelah kalian melakukan kajian literatur di sebelumnya dan mencari informasi, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian harus mampu mempresentasikan atau menyampaikan di depan kelas hasil dari kajian literatur yang telah kalian buat sebelumnya dalam bentuk mind mapping, ya, peta pikiran. Jadi masing-masing kelompok dan nantinya harus mempresentasikan di depan kelas. Kemudian kelompok yang lain silakan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang teman sajikan di depan. Nanti Ibu berikan kesempatan untuk saling bertanya ya. Ya. Bisa ini? Bisa. Sekarang kita sepakati dulu, apakah setelah mereka presentasi langsung ditanya atau presentasi semua dulu baru kita saling bertanya? Presentasi langsung ditanya. Oke, mana? Presentasi semua dulu baru masing-masing bertanya. Ya. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, gitu kasih tepuk wow dulu. Oke, ya, silakan kelompok mana yang duluan? Yang berani tampil? Renville. Ayo, semangat 1, 2, 3. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan nak, jangan membelakangi temanmu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil studi literatur dan wawancara kelompok kami tentang perjanjian Renville. Iya, supaya tidak membelakangi ya. Oke. Ya, bagus. Sudah? Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan KTN? Yang dimaksud dengan KTN adalah Komisi Tiga Negara. Apa yang dimaksud dengan USS Renville? Kapal perang angkutan serbu kelas Haskell. Apa dampak perundingan Renville? Akibat perjanjian Renville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan para tentara di Jawa Barat. Siapa Komisi Tiga Negara dalam perjanjian Renville? Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Belgia dipilih oleh negara Belanda, Australia dipilih oleh negara Indonesia, dan Amerika Serikat dipilih oleh Belgia dan Australia. Siapa pemimpin delegasi Indonesia dan delegasi Kerajaan Belanda? Pemimpin delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan pemimpin delegasi Kerajaan Belanda adalah Abdul Qadir Widjojo. Siapa yang mengikuti perjanjian Renville? Negara Belanda dan Indonesia. Kapan perjanjian Renville ditandatangani? Pada tanggal 17 Januari 1948. Kapan perjanjian Renville dilakukan dan sampai kapan? Pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Di mana perjanjian Renville ditandatangani? Di atas kapal perang USS Renville, kapal perang Amerika Serikat. Di mana kapal perang Amerika Serikat berlabuh? Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Di mana perjanjian Renville dilaksanakan? Di atas kapal perang Amerika Serikat. Mengapa ada perjanjian Renville? Karena Belanda dan Indonesia masih terus berkonflik.
Bagaimana hasil dari perundingan perjanjian Renville? 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantonnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Oke, ya kasih tepuk tangan dulu. Kita pemaparannya ya, sangat bagus. Ya kita kasih wow dulu untuk Renville. Sekarang kita pindah ke perjanjian Linggarjati. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo, ya. Guru mau bantu? Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil studi literatur dan wawancara kelompok kami tentang perjanjian Linggarjati. Ya. Guru pegangnya gelap dong. Oke, boleh. Ya. Apa sejarah perjanjian Linggarjati? Berawal dari Jepang menetapkan status quo di Indonesia sehingga menyebabkan konflik antara Indonesia dan Belanda dan ditandai pada 10 November 1946. Apa isi perjanjian Linggarjati? Salah satu isi perjanjian Linggarjati adalah Belanda mengakui Indonesia secara de facto dengan wilayah Sumatera, Madura, dan Jawa sepakat membentuk PIS. Apa yang dimaksud perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang ditandatangani pada 15 November oleh pemerintah Indonesia dan Belanda. Mengapa harus ada perjanjian Linggarjati? Karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda akibat dari status quo yang ditetapkan Jepang. Mengapa perjanjian Linggarjati disebut sebagai perjanjian Linggarjati? Karena perjanjian ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Mengapa Indonesia melakukan perundingan dengan Belanda? Karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah lebih banyak. Kapan Belanda melanggar perjanjian ini? Pada 20 Juli 1947. Kapan ditandatanganinya perjanjian Linggarjati? Pada 15 November 1946. Kapan Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia Serikat? Paling lambat 1 Januari 1949. Siapa yang terlibat dalam perundingan ini? Indonesia Sultan Syarif, PMD Belanda Hubertus van Mook, Inggris Lord Cullen. Siapa nama gubernur Belanda? Gubernur Jenderal H.J. van Mook. Siapa tokoh yang terlibat dengan perjanjian Linggarjati? Dari perwakilan Indonesia Sultan Syarif, PMD Afghani Muhammad OM. Di mana perjanjian Linggarjati berlangsung? Di Desa Linggarjati, Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Di mana saja wilayah yang diakui Belanda sebagai wilayah Republik Indonesia Serikat? Sumatera, Jawa, dan Madura. Di mana agresi militer Belanda itu meletus Pulau Jawa dan Sumatera. Bagaimana awal dari perjanjian Linggarjati? Berawal dari Jepang menyatakan status quo. Bagaimana akhir perundingan ini Indonesia mendapatkan pengakuan secara de facto dari negara lain? Bagaimana pengaruh perundingan ini terhadap kalangan masyarakat Indonesia? Banyak yang kontra. Ya, tepuk tangan. Silakan. Ayo, semangat. Ya, walaupun hanya 2 orang tapi bisa mempresentasikan dengan baik ya. Ya, selanjutnya baru proyek. Silakan, ayo maju, maju, Ayo maju, ayo maju, maju, ayo proyek. Semangat. Ya.
sebagai usaha lanjutan untuk mempersatukan atau mendamaikan dua pihak yang saling berperang. Pihak ini Indonesia dan Belanda. Nomor 2. Apa pengaruh adanya perjanjian Rum-Royan? Jawabannya mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Nomor 3. Apa yang terkandung dalam perjanjian Rum-Royan? 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan bersenjata Belanda dan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Siapa? Siapa yang membuat perjanjian Rum-Royan? Negara Indonesia dan Belanda. Siapa nama pemimpin delegasi yang hanya diambil untuk memberi nama perjanjian tersebut? Muhammad Roem dan Herman van Horn. Siapa saja yang diperlukan kehadirannya di tempat perjanjian Rum-Royan? Muhammad Hatta dari Bangka dan Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta. Kapan perjanjian Rum-Royan ditandatangani? Pada tanggal 7 Mei 1949. Kapan perjanjian Rum-Royan dimulai? Pada tanggal 14 April 1949. Kapan selesainya perundingan perjanjian Rum-Royan? Pada tanggal 7 Mei 1949. Kata tanya bagaimana awal mula bisa terjadi perjanjian Rum-Royan? Karena saat itu peperangan terjadi antara Belanda dan Indonesia, maka dibuatlah perjanjian tersebut. Bagaimana pengaruh perjanjian tersebut terhadap peperangan Indonesia dan Belanda? Peperangan merubah karena mengikuti persyaratan yang ada dalam perjanjian Rum-Royan. Bagaimana cara agar Belanda mau mengembalikan pemerintah Republik ke Yogyakarta dengan cara pendekatan antara pemimpin delegasi. Kata tanya mengapa? Mengapa perjanjian Rum-Royan dibuat? Mengapa perjanjian Rum-Royan dibuat? Jawabannya karena untuk melestarikan konflik atau mendamaikan dua pihak yang saling
saling berperan yaitu Indonesia dan Belanda. Ya, karena untuk menyelesaikan konflik ya, bukan menyelesaikan konflik. Oke, 2. Mengapa perjanjian tersebut diberi nama Romroyan? Karena nama perjanjian tersebut diambil oleh kedua pemimpin Indonesia dan Belanda yang datang ke tempat perjanjian Romroyan. Kata-kata di mana perundingan Romroyan dilakukan? Di Hotel Des Inn Jakarta. Ya, ada yang menambahkan? Sudah jelas ya, tepuk tangan untuk ya, yang terakhir konferensi meja buka. Sebentar buka waktu bertanya. Duduk dulu. Ya, penonton konferensi meja buka. Ayo. Bisa jadi dekat-dekat sama teman supaya ya jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, saya akan presentasikan hasil studi literatur dan wawancara kelompok kami tentang KMB, yaitu konferensi meja buka. Ya, dimulai dari kata tanya apa? Apa tujuan KMB? Yaitu tujuan KMB untuk mengakhiri perselisihan Indonesia dan Belanda. 2. Apa hasil dari KMB? Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. 3. Apa yang diakui Belanda terhadap RIS? Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada RIS Desember 1949, akan diadakan Uni Indonesia dan mengembalikan milik Belanda dan mau membayar hutang Hindia Belanda sebelum 1949. Bertanya kapan? Kapan dilaksanakan KMB? KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. 2. Kapan diselesaikan status Irian Barat? Masalah Irian Barat akan dibahas setahun kemudian. 3. Kapan akan dibentuk Uni Indonesia Belanda? Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda hingga mereka bekerja sama dan derajatnya pun terlihat sama. Atau tanya mengapa? Mengapa Jepang menyerah kepada tentara sekutu? Karena serangan 2 bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus. 2. Mengapa harus ada KMB? KMB adalah suatu pertemuan antara pihak Indonesia dan Belanda atau titik terang bagi Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. KMB ini menjadi upaya hidup diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari pihak Belanda. 3. Mengapa perundingan konferensi meja bundar KMB dianggap memiliki nilai penting bagi Indonesia? Karena di situ kesempatan untuk mengambil kedaulatan. Pertanyaan di mana? Di mana KMB dilaksanakan? KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Di mana tempat akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda? Yaitu di Belanda. Ya, selesai. Atau tanya bagaimana? Bagaimana proses berlangsungnya konferensi meja bundar? Ada pertemuan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara. 2. Bagaimana status Irian Barat dapat diselesaikan dalam waktu setahun? Status Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Bagaimana 2 negara itu bisa dijatuhkan bom? Nagasaki dan Hiroshima dijatuhkan bom karena kedua kota itu sangat penting bagi militer Jepang. Nah, tanya siapa? Siapa ketua sebagai delegasi RI di KMB? Yaitu Muhammad Hatta. 2. Siapa tokoh dari Indonesia di KMB? Yaitu Sultan Hamid II. 3. Siapa tokoh-tokoh yang terlibat di KMB? Yaitu Muhammad Hatta,
general bersifat melangkah. Johan Palmer Stephen, seorang laut pemimpin KIP Belanda, Australia, dan pengamat PBB. Ya, tepuk tangan dulu untuk PBB. Ya, setelah masing-masing kelompok tadi sudah menyajikan hasil kajian literaturnya, hasil wawancaranya, kemudian boleh mencari juga informasi dari HP ya atau gawai, kemudian disimpulkan, didiskusikan dan disimpulkan menjadi dalam bentuk mind mapping atau peta pikiran. Sekarang ibu kasih kesempatan atau ibu berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk saling bertanya, ya. Jadi kelompok KMB siap pertanyaan, satu untuk Linggarjati, satu untuk Renville, satu untuk proyek. Begitu juga sebaliknya, Linggarjati diberi kesempatan bertanya, satu untuk KMB, satu untuk Renville, dan satu untuk proyek. Begitu juga Renville, silakan buat masing-masing satu pertanyaannya ya, untuk 3 kelompok. Jadi adil kan, masing-masing kena kebagian untuk bertanya nanti ya. Demikian juga untuk kelompok proyek. Buat 3 pertanyaan, satu untuk Renville, satu untuk Linggarjati, dan satu untuk konferensi meja bundar. Paham ini tugasnya? Silakan kalian diskusi dulu dalam kelompok. Pertanyaan apa yang akan dibuat? Ayo, diskusi nak. Mas semua harus terlibat. Ayo buka. Apa semua pertanyaan? Ayo berapa? Harus semua berperan ya. Jadi harus semua berperan dalam kelompok. Jangan sampai ada yang tidak terlibat ya. Ayo, Sikri. Mana? Sudah? Jadi kalian bebas bertanya ya. Sudah? Nah, bagi saja masing-masing, misalnya ketuanya buat pertanyaan satu untuk ini, Caca mungkin buat untuk kelompok Linggarjati, Aan buat untuk proyek. Ya? Ya, terserah, atur saja kalian. Saya cuma mau kasih contoh tadi. Sakira bisa, Sakira dan Siti. Oke. Ada yang sudah? Sudah. Oke. Mantap. Bahas dulu dengan temanmu. Siapa yang mau bertanya kepada teman? Usahakan semua terlibat ya. Usahakan semua terlibat. Satu orang satu pertanyaan. Ya. Sudah? Yang mana sudah? Renville sudah? Oh, ya oke, mantap. KMB? Satu lagi, oke. Linggarjati? Semangat mau bertanya toh? Mantap. Sikri, ya apa? Sudah siap pertanyaannya sekarang?
bertanya. Kelompok mana duluan berproyek? Ya. Siap Renville. Tangkis pertanyaannya ya. Siap dijawab ya? Iya. Oke, silakan. Kenapa harus adanya perjanjian Renville? Kenapa harus ada perjanjian Renville? Alasannya ada alasan karena ya. Karena Belanda dan Indonesia masih terus berkonflik. Nah, karena masih terus ada konflik antara kedua ya, antara Indonesia dan ya, tepuk tangan dulu. Nah, silakan lagi pertanyaannya kemana? Ke KMB. Sudah siap KMB? Siap? Siap, semangat. Siap? Siap. Nah, oke, silakan. Gimana KMB dilaksanakan? Gimana? Konferensi meja buncak dilaksanakan. Gampang itu. Di Den Haag Belanda. Iya, di Den Haag. Belanda. Ya, tepuk tangan. Lanjut, pertanyaan ke Linggarjati ya. Nah, Linggarjati. Oh, batu. Ya, ganti temannya. Ini kembali ke jadinya. Apa pertanyaannya? Susah apa yang terkandung dalam perjanjian Linggarjati? Apa isi? Ya, pertanyaan kedua. Angkatan bersenjata desa akan menghentikan semua aktivitas gerilya pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militernya dan membebaskan semua tawanan perang. Ini isi perjanjian apa tadi yang ditanya? Isi perjanjian Linggarjati. Apa isinya? Oh, yang diperhatikan. Ini tadi mendengar proyek ya. Ya. Ayo Sakira fokus. Nah, yang diakui hanya Sumatera, Jawa dan Madura. Hanya 3 tempat ini, Sumatera, Jawa dan Madura. Kemudian Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari sesuai perjanjian dari iya, benar. Harus 3 orang tadi toh. Ya, paling lambat. Tahu berapa tadi? 1 ya, kemudian pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat Indonesia. ya, ada kesepakatan untuk membuat negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian Dalam terbentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Makmuran. Perjanjian yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan pihak. ya, ada pro dan kontra dari hasil ini ya, atau ada yang mendukung, ada yang menolak. Ya, jelas jawabannya? Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok Renville tadi kedua ya. Ayo Renville silakan bertanya. Silakan. Saya bertanya sebenarnya kok ya? Ya, silakan berdiri dan duduk ya. Apa isi dari perjanjian Renville? Gampang ya. Bacakan. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan bersenjata Belanda dan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Iya, tepuk tangan. Lanjut. Aan, silakan kelompok mana Aan? Linggarjati. Ayo, berdiri Aan. Siap Sikri jawab ya. Pertanyaannya Aan ya. Apa yang dimaksud dengan perjanjian Linggarjati? Apa itu perjanjian Linggarjati? Apa itu perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang ditandatangani pada 15 November 1945 oleh pemerintah Indonesia dan Belanda. Iya, dilaksanakan di mana? Namanya sudah jelas kok. Di Linggarjati. Ya, tepuk tangan. Lanjut Renville. Silakan. Mengapa Jepang menyerah kepada tentara sekutu? Karena dijatuhkannya bom di
Nagasaki dan Hiroshima. Di 2 kota ya nak, bukan negara, 2 negara. 2 kota penting di Jepang, yaitu kota Nagasaki dan dan Hiroshima. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, siapa lagi? Kalau mana yang selesai lebih dulu tinggal Jati. Oke, tinggal Jati. Bertanya ke Rumroyen. Apa hasil dari perjanjian Dubai? Apa hasil dari perjanjian Itu ini? tadi Kurang lebih sama ya, sama dengan pertanyaan dari Renville tadi. ya Renville. Lanjut lagi pertanyaannya. KMB. Oke, KMP, tidak ada pertanyaan untuk Rumroyen? Tanggal. Kalau ada siapa saja yang bertanya tangan boleh. Pikirkan Sakira. Siapa ya atau siapa delegasi Atau Indonesia kapan? atau kapan kan banyak. Siapa delegasi? Sampai kapan Rumroyen dilakukan? Kapan itu dilaksanakan perjanjian Dan Rumroyen? tidak ada hasilnya kami. Tidak ada, cari. Masa tidak ada? Tanggal Kapan dilaksanakannya. dilaksanakan? Apa? Kapan? Kapan dilaksanakan? Dilaksanakan. Tanggal 14 April 1999. Oh, ini ada kok. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya dari perjanjian Liga Jati ke KMB. KIP. Siap-siap. Yang di belakang temanmu. KIP. Berhenti sampai sekian. Ya. Diri kok. Ya. Yang katanya kapan dan sampai kapan saja? Sampai kapan perjanjian KMB berlangsung? Kapan ya? KIP itu kapan? Kapan? 2 November 1949. Gampang? Ada lagi? Renville. Ya, Renville. Apa yang dimaksud US Renville? Apa itu USS Renville? Komisi 3 negara. USS Renville. Oh, Bukan KTN. yang kapal perang angkutan serbu kelas Haskell. Dari kapalnya negara apa? Amerika Serikat ya, kapal perangnya Amerika. Ya, tepuk tangan. Ya, ada lagi yang belum bertanya? Terakhir, KMB. Ya, silakan KMB. Kita Lingkar Jati, siap-siap Lingkar Jati. Apakah perjanjian Linggarjati telah menghasilkan kedamaian? Nah, setelah perjanjian Lingkar Jati ada kedamaian? Tidak. Ada Indonesia sudah merdeka setelah itu? Tidak. Tidak. Untuk Remloyen. Lumayan. Independen. Mengapa perjanjian Remloyen belum menghasilkan kedaulatan atau kedamaian? Atau kemerdekaan. Tahu? Karena kedua pihak belum puas dengan perjanjian tersebut. Iya, hasil dari keputusan itu belum menimbulkan rasa kepuasan dari kedua belah pihak, kan? Ya, tepuk tangan. Lanjut ke Renville. Siap-siap Renville. Bagaimana Proses perjanjian. Bagaimana proses berlangsungnya? Mau proses berlangsungnya. Bagaimana proses langsungnya perjanjian tersebut? Kalau prosesnya berarti tanggal berapa, kemudian di mana, dan hasil kesepakatan. Tanggalnya tanggal berapa perjanjian Renville dilaksanakan atau dibuat? Kapan yang perjanjiannya? Gimana itu kapan? Ya. 8 Desember 1947 di atas kapal USS. USS Renville. Nah, kemudian hasilnya Hasilnya 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Andi Darul Jawa Rahman. Barat dan Jawa Timur. Iya, tepuk tangan.
dan Belanda itu perjanjian apa duluan? Jadi ibu tanya dulu, kenapa harus ada perjanjian selanjutnya? Seperti apa? Habis Linggarjati perjanjian apa yang keluar? Renville. Kemudian baru Renville. Sekarang dari perjanjian Linggarjati tadi kenapa harus ada lagi perjanjian Renville? Silakan. Yang tadi saya itu Apa itu? kedua negara tersebut belum puas dengan hasil perjanjian Linggarjati. Nah, bagus. Ada sudah disepakati misalnya perjanjian, tetapi pasti ada di antara dua negara ini yang melanggar hasil perjanjian itu. Contoh, dari Linggarjati yang diakui wilayahnya hanya wilayah apa? Jawa, Sumatera, dan Madura, hanya 3 wilayah ini. Indonesia terima tidak? Tidak, karena wilayah Indonesia ini sangat luas. Kemudian ada lagi pertempuran yang terjadi ya. Kemudian dibentuk lagi atau dilaksanakan lagi diplomasi lewat perjanjian Renville. Apa isi perjanjian Renville yang Indonesia tidak terima hasilnya? Belanda hanya Mengakui Jawa Tengah, dan Sumatera, Yogyakarta dan iya. Kalau tadi pertama dari Linggarjati dibilang yang diakui seluruh wilayah Jawa, pasti perjanjian Renville semakin kecil wilayahnya, hanya yang dibilang Jawa Tengah dan apa lagi? Yogyakarta dan Sumatera. Jadi Jawa itu pertama Jawa secara keseluruhan, terakhir tinggal Jawa Tengah yang dikasih. Jadi makanya terjadi lagi penolakan ya hasil perjanjian Renville. Kemudian muncul lagi perjanjian Royen. Ya, seperti itu. Kemudian perjanjian Royen ini hasilnya sudah baik. Kemudian dari hasil Royen ini yang merujuk supaya dibentuk atau dilaksanakan konferensi meja bundar. Kemudian hasil konferensi meja bundar sudah baik atau belum? Baik. Seluruh wilayahnya apa? Wilayah Indonesia sudah diakui secara keseluruhan atau tidak? Sudah diakui secara keseluruhan ya wilayah Indonesia. Nah, sekarang Ibu Guru bertanya lagi, kira-kira menurut kalian kalau tidak ada upaya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan ini, hanya dilakukan peperangan, apa yang terjadi? Banyak korban jiwa ya, banyak korban jiwa yang terjadi. Makanya dipilih jalur diplomasi untuk penyelesaian masalah. Namun walaupun di dalam proses itu tidak mudah ya, banyak juga kayak Ibu bilang tadi sudah disepakati, tetapi ada lagi yang melanggar antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian ini. Nah, oke, Ibu Guru memberikan kesempatan kalian bertanya sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Sudah jelas? Jelas. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, silakan ambil HP kalian. Kita akan mengerjakan kuis. Yang belum punya HP ada? Yang belum punya, setelah temannya nanti gantian ya. Setelah temannya masuk sudah selesai mengerjakan, kasih kesempatan teman untuk masuk lagi. Oke? Sama yang sudah siap dulu? Yang ada datanya boleh dia protes? Sampai yang sini? Tidak ada? Zakira. Ibu bagi dulu linknya ya. Siapa ini bakti aksi? Pak, siapa kesana Pak? Bakti aksi. Siapa itu bakti aksi? Siapa itu bakti aksi? Saya udah bisa. Di grup WA ini? Mana bisa bakti apa? Guru. Perlu dikasih. Zakira, saya tolong telepon. Kasih tahu mama, ayo datang. Ya, oke. Ya. Ya dulu guru. Siapa yang tidak bisa connect? Tidak bisa. Sabar. Kamu mau sportnya. Bagi dulu hotspot dengan temannya. Saya guru. Sampai belum? Ibu saya sudah dimaksud sama Pak. Terima kasih Pak. Sudah? Sudah guru dan sudah. Bisa semuanya? Ini? Tidak bisa bisa sambil. Yang Y Pak coba. Yang iya Pak. Itu 87 nanti 4321. 87 6 4 3 2 1. ini.
Sudah boleh sebentar ya. Ini Sudah kirimkan kok linknya. Sabar. Sudah kasih masuk linknya belum? Linknya di mana? Sabar, ibu share di grup ya. tidak ada punya lampu ini. Tidak bisa. Sudah gelap. Kita tunggu linknya. Sabar ya. Linknya ibu share di WA kelas ya. WhatsApp. Sabar. Oke, silakan. Masuk. Bu guru baru mau di atas nanti. Tunggu. Join ya. Iya. Ulang masuk. Baru berapa? Yang sudah Bu? Ya baru 5. Ibu dia pakai HP Bu. Ya gantian ya. Sebentar. Sudah? Tidak ada yang mau masuk lagi? Sudah masuk semua? Oke. Ya. Tadi belum bisa? Boleh nanti nyusul. Mulai. Oke. Ayo baca soalnya. Ya. Mustalito sudah. Tri, kenapa salah Tri? Dulu. Ayo. Baca saja soal masing-masing. Yang dibantu teman ya. Masing-masing kerjakan. Kita tidak akan tahu bahwa Oh, anunya. ya, tahu kan tulis. Tahu. Ini caranya kita tulis. Ayo. Ya. Ini kerja. Apa di atas? Suara cantik, Bos. Sakira salah satu Sakira. Baca baik-baik soalnya nak. Terus keren caranya.
mau di Ya dulu masih ada kita Sudah? Ya sudah selesai kan tangannya? Ganti, sampai belum? Sudah guru. Sudah, Sakira? Saya guru. Guru saya pakai apa ini Pak? Guru dari sini ke sekolah. Ya. Sampai lagi yang belum boleh kasih ganti HP. Mulai kan? Ganti. Ini sekolah guru. Ya. Nanti bisa masuk. Ibu saya di sini sudah lipat sebagai nama. Iya. Ganti nama. Berapa tadi Pak? Sikit lagi. Cara nikah turun. Kita lagi nimbar. Ulang ini tadi. Guru sama apa mulai ulang? Yang lain yang mulai ulang, Mas. Yang belum kebagian. Satu. Kenapa saya guru saya sama apa kan? Kenapa turun garis pun nanti dia apa-apa? Memang pada teman tuh di sini deh. Turun tidak. Masuk ke dalam. Saya kira saya teman. Saya Bu. Lumayan itu. apa ini? Kenapa tidak diganti? Siapa? Bisa. Ya? Aneh mulai ulang. An mulai ulang. Stop, An. Stop.
pembelajaran hari ini. Sebelum kita kembali, kita tutup dengan doa. Sikri, ya, caranya tadi sudah ya. Sikri lagi. Ayo Sikri yang pimpin. Belum kita pulang, mari kita berdoa. Iya, demikian pembelajaran hari ini. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kelompok terbaik hari ini adalah Ibu Syaro ini. Kelompoknya konferensi meja Kelompok pindah. kedua. Renville. Kelompok